Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Zaki Firdaus dengan NIM 112108100000111. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetaraan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sedangkan kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil, keadilan, tidak bersebelah. Kesetaraan adalah inti ajaran bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut WHO, World Health Organization, pengertian gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma atau hubungan kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kuadratik. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kesetaraan gender menurut Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi banyak menjelaskan mengenai gender. Tidak ada pengecualian dalam agama Islam mengenai hak dan kedudukan baik laki-laki maupun perempuan. Doktrin ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan adalah sama dari segi tugas, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Al-Quran memandang sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada, maka itu adalah fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi, dan perbedaan yang mendasar adalah dalam ketakwaan dan amal soleh. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah, dimensi spiritual, maupun dalam aktivitas sosial atau urusan karir profesional. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala yang lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah, dimensi spiritual, maupun dalam aktivitas sosial urusan profesional. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam hal ibadah, siapa yang rajin ibadah maka mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadikan hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi sebagaimana tersurat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zahrani Fajriyati dengan NIM 1121081000049. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Islam dalam kesetaraan gender. Menurut Al-Sunnah, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang artinya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau beragama Majusi. Yang kedua, ada hadis riwayat
Ahmad dari Abu Hurairah, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dalam kedua hadis tersebut menjelaskan bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu setara, yang membedakannya hanyalah soal keimanan dan akhlak. Baik laki-laki maupun perempuan terlahir dalam keadaan fitrah atau suci, sehingga hadis tersebut mengakui adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran wanita muslimah pada masa kini. Di era modern seperti sekarang ini, pergeseran peran wanita di berbagai situasi sosial semakin menjadi kekhawatiran oleh berbagai pihak, khususnya para wanita itu sendiri, tak terkecuali para muslimah di Indonesia. Seiring kemajuan zaman, para muslimah di Indonesia khawatir akan semakin dijauhkan dari kodrat mereka sebagai wanita, sebagaimana telah disyariatkan dalam Al-Quran. Wanita memegang peran penting dalam kemajuan umat, salah satunya wanita yang nantinya sebagai ibu, mereka akan menjadi tombak generasi penerus. Para wanita muslimah juga diharapkan untuk selalu peduli terhadap ajaran-ajaran syariat dalam melakukan berbagai aktivitas. Berikut merupakan peran wanita muslimah masa kini. Yang pertama, muslimah yang menghambakan diri kepada Allah, yaitu muslimah yang berpengetahuan, berakhlak, paham melayani suaminya, serta mengasihi, serta mendidik anak-anaknya ke jalan hidup yang dikehendaki oleh Allah, dan mentauladani sunnah Rasulullah SAW dan selalu menjaga kehormatan dirinya, seperti sabda Nabi SAW. Sebaik-baik wanita ialah perempuan yang apabila engkau memandangnya ia menyejukkan hati dan mentaati, apabila engkau memerintah dan apabila engkau tidak ada ia menjaga harta engkau dan memelihara dirinya. Dengan memahami ini, maka muslimah tidak lagi menghamba pada dunia yang mata'ul gurur atau menipu, yang mata'ul qalil sedikit, yang mengeksploitasi diri dan menghancurkan diri ke dalam jurang kehinaan. Yang kedua, peran muslimah sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Muslimah takut jika mengabaikan peran ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dengan memahami ini, muslimah tidak akan lalai dalam mencetak generasi robani yang tangguh di zaman sekarang. Muslimah akan senantiasa mendidik putra-putrinya agar mengenal Allah dan taat kepadanya, agar gemar membaca dan menghafal kalamnya. Muslimah selalu mengajarkan mereka mencintai Rasulullah dan meneladani beliau, membekali dan dengan akhlak imani, mencintai sesama, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda, dan yang selalu menjaga yang hak para ulama, sehingga akan bermunculan kembali khonsa-khonsa yang mencetak para syuhada. Yang ketiga yaitu muslimah sebagai bagian dari masyarakat, di mana sesungguhnya perbaikan separuh dari jumlah masyarakat yang ada, bahkan sebagian besarnya tidak akan pernah bisa dipisahkan dari peran wanita. Peran wanita tidak bisa dinafikan dalam memperbaiki masyarakatnya, dan ini hanya bisa muncul dari muslimah-muslimah yang solehah, fasih, faqih, fiddin, dan penuh hikmah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Ini semua untuk menunjukkan bahwa muslimah adalah khaira ummah, maka dia selalu membuktikannya dengan mereposisi perannya untuk kembali kepada fitrahnya, yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dan selalu progresif untuk berfastabiqul khairat dalam hal apapun, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya atau bermedia sosial. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilar Genta Ahmad dengan NIM 11210810000107. Di sini saya menjelaskan materi tentang kesetaraan gender menurut para ulama. Menurut para ulama, pendapat yang menerima kesetaraan gender, ulama menerima gender karena Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk bekerja. Akan tapi Islam memberikan ketentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk wanita agar menjaga kehormatan. Sedangkan pendapat yang menolak kesetaraan gender, ulama yang menolak kesetaraan gender karena dalam surat An-Nisa ayat 34 para ulama sepakat untuk tidak membolehkan wanita menjadi hakim dan pemimpin termasuk bekerja di luar rumah. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Banyak umat Islam masih terpengaruh dengan pandangan lama, disebabkan karena struktur masyarakat yang telah kokoh masih belum dapat menerima kesamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Sedangkan tokoh dan peran wanita muslimah di masa sejarah itu ada 3 tokoh. Yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita mandiri, berilmu dan dermawan. Ia merupakan istri pertama sekaligus umat pertama Nabi Muhammad yang setia. Terus ada tokoh keduanya, namanya Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah itu anggota dari suku Banu Najjar di Madinah. Yang terkenal itu karena keberaniannya di medan perang. Namanya sebagai pejuang dikaitkan dengan banyak pertempuran. Terus ada tokoh ketiga. Tokoh ketiga itu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah merupakan istri termuda Rasulullah yang telah meriwayatkan 2210 kurang lebih hadis dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, menentang konstruksi patriarki yang berkembang dengan menyampaikan pidato publik di zamannya.